Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, sukacita siang menjelang sore ini kembali kami bersyukur atas kehidupan hari ini. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau. Kami akan selalu mencari wajah-Mu. Kami tidak bisa lepas dari-Mu, jangan jauhkan roh-Mu dari kami. Setiap hari memuji, menyembah, walaupun kami tahu kami berdosa, kami tidak layak. Kami tidak layak sujud di hadapan-Mu karena kami penuh dengan dosa-dosa dan noda. Setiap hari karena itu kami mau mengakui dosa-dosa kami, baik sengaja atau tidak, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kasihi kami, ampuni kami, dan Tuhan, setiap hari kami mau dikuduskan, walaupun kami tahu kami tidak akan bisa sempurna seperti-Mu, karena Engkau adalah terang yang maha kudus dan mulia. Karena itu setiap hari dalam pertobatan kami membawa diri kami kepadamu, untuk setiap hari kami mau bertobat. Kasihi kami, ampuni kami, dan biarlah kami selalu berkesadaran diri untuk melihat cermin di dalam diri kami sendiri bahwa ada percikan roh Allah yang diam di dalam kami, bahwa kami hidup karena nafas dari-Mu. Karena itu kami boleh bersyukur dan terima kasih setiap hari masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, melayani Tuhan dengan sempurna, dengan kasih dan cinta, karena Engkau adalah yang utama, yang memberikan kami kehidupan. Karena itu kami akan selalu memuji menyembah Engkau, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Tiada lain hidup kami persembahkan kepadamu. Apapun keadaan kami secara fisik dunia ini menderita, tetapi kami percaya tubuh jiwa roh kami kuat karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu memberi kami ketenangan dalam damai, karena Roh Kudus yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kami dalam pertobatan. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Amsal 26 ayat 1 hingga dengan ayat 28, yang berbunyi demikian. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipir menggilap dan burung-burung layang-layang terbang, demikianlah kutu tanpa alasan tidak akan kena. Semati adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentu untuk punggung orang bebal. Jangan jawab orang bebal nurut kebodohannya, supaya engkau jangan sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan dia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mengerjakan orang bebal dan orang-orang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si malas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pepitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati, seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Tuhan, terima kasih firman-Mu adalah kekuatan bagi hati dan jiwa kami, hidup kami, serta menerangi setiap langkah kami, supaya kami mengerti hikmat daripada firman-Mu. Karena itu kami akan selalu membaca Alkitab, supaya kami mengerti, memahami hikmat kehidupan ini.
Siapapun yang berhikmat di dalam Engkau akan mengira bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sama dengan dunia, bahwa kami akan memiliki iman dan percaya yang kuat kepadamu, tetap bersandar kepada Sang Pemberi hidup, tetap memelihara kasih Tuhan dalam hidup kami supaya kami layak untuk masuk kerajaan-Mu dan mengampuni, mengasihi orang-orang yang menjahati kami. Tetap berdoa bagi setiap orang yang jahat, tetap berdoa bagi musuh-musuh, tetap berdoa bagi pembenci dan orang-orang bebal. Tapi hanya Tuhan yang tahu hukuman yang pantas untuk orang fasik, orang bebal, orang keras hati, orang yang tidak mau menerima keselamatan. Bahkan orang-orang yang sudah percaya tetapi tidak mau menjalani imannya dengan sempurna, tidak mau sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepadamu. Bawa kembali anak-anak-Mu Tuhan, dari kami yang terhilang di antara domba-domba. Bawa semua umat manusia ke hadirat-Mu, karena hanya Engkau yang berperkara atas ini. Kami selaku anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang di dunia ini, hanya bisa berdoa dan bertobat setiap hari, karena kami semuanya tidak ada yang bersih, sebersih salju seperti Engkau, seputih salju seperti Engkau, seputih awan yang jernih dan kristal seperti Engkau. Karena Engkau adalah suci, kudus, mulia. Karena itu setiap hari kami mau bersekutu dengan Engkau dan kami mau bertobat. Itulah kerinduan kami Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati dan jiwa kami, mengubah hidup kami. Karena Engkau yang beri hidup, kami bersandarnya padamu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Firman-Mu akan berkuasa menyelamatkan jiwa dan kami. Amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menjamah saudara-saudara semua dimanapun berada yang sakit, baik di rumah sakit. Carilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, karena dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi yang percaya dan benar-benar mencari Dia. Sujudlah di hadapannya, bawalah puji-pujian, penyembahan dan seluruh hidupmu padanya. Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Jangan membenci saudaramu, jangan membenci dan jangan pernah menyimpan dendam kepada siapa saja. Bertobatlah selagi masih ada waktu, hiduplah dalam kekudusan pertobatan, bacalah Alkitab, dan berilah dirimu dibaptis. Karena tiba waktunya semua akan terlambat ketika semuanya kembali dalam debu dan tanah. God bless. Tuhan Yesus mengasihi saudara saya.